Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Palembang menjadi tuan rumah Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII ke-21. Polrestabes Palembang menerjunkan 2.537 personel untuk pengamanan. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menyebutkan personel pengamanan berasal dari gabungan anggota Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Selain itu terdapat juga pasukan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan TNI. Menurutnya, sekitar 873 peserta menghadiri Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Namun, ratusan peserta ini diketahui mengajak kerabat dengan total 4.000 jiwa. Acara Kongres PMII yang bertemakan Bersama Memenangkan Indonesia Memimpin Peradaban Dunia ini digelar mulai 9 hingga 15 Agustus mendatang. Kami mengerahkan kekuatan kurang lebih 2.537, khusus dari Polrestabes adalah 1.370. Kebijakan daripada panitia, dari mahasiswa, dari PMII, selain peserta yang tidak memiliki ID, tidak diperbolehkan untuk masuk di JSC. Jadi itu kebijakan daripada panitia pelaksana kongres ini, dan kami sifatnya membantu. Kami di belakang rekan-rekan mahasiswa karena inilah kegiatan mereka untuk mereka dan dari mereka. Sehingga kami sifatnya memperlancar kegiatan penggelaran kongres sehingga kongres berlangsung dengan lancar dan sebagaimana harapan semua. Pemirsa, dalam acara pembukaan Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir mendampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto. Kehadiran keduanya disambut langsung oleh Ketua PBPMII Muhammad Abdullah Syukri. Menko Hadi yang mewakili Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemajuan peradaban memerlukan dua komponen penting, yakni pergerakan perubahan dan kontrol sosial. Menurutnya, penjaga arah perubahan agar sesuai dengan cita-cita nasional harus merupakan komponen dari masyarakat yang independen, sehingga mampu memberikan kritik dan masukan secara objektif, serta tidak diwarnai kepentingan kekuasaan dan kekayaan. Sebagai bagian dari komponen masyarakat untuk gerakan maupun mengawal perubahan, menurut Hadi, mahasiswa harus memiliki cita-cita besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa. Kita memerlukan kepemimpinan yang mampu melakukan orkestrasi keragaman dalam sistem demokrasi. Kemampuan merawat dan merajut perbedaan diperlukan untuk dapat memimpin masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan kepawean mengelola konflik, merajut kebersamaan dan persatuan, serta memandu langkah bersama ke depan. Watak dan kualitas kepemimpinan ini ditempa dalam organisasi yang namanya kemahasiswaan. Untuk itu, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dapat menjadi wadah yang tepat dan selama ini telah melahirkan kepemimpinan. Pemirsa, prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monumen Nasional menuju Ibu Kota Nusantara telah selesai pada Sabtu 10 Agustus 2024. Usai tiba di IKN, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi disimpan di ruang bendera Istana Negara IKN guna peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Kirap merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus. Prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monumen Nasional menuju Ibu Kota Nusantara telah selesai pada Sabtu 10 Agustus 2024.
Presiden Joko Widodo menyebut proses kirap menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi bertolak dari Jakarta menuju Balikpapan menggunakan pesawat TNI AU jenis Boeing 737-400 pada Sabtu 10 Agustus 2024. Pesawat lepas landas sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia Barat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Setelah melalui perjalanan udara selama kurang lebih 2 jam, Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi tiba di Bandara Internasional Sultan Aju Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Nusantara. Sesampainya di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila yang bertugas membawa duplikat bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi melewati Selasar Barat koridor utama menuju ruang bendera di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Di ruang tersebut duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi diserahkan kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Selanjutnya duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi akan disimpan di ruang tersebut untuk nantinya bendera tersebut akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Paskibraka untuk dikibarkan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 mendatang. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin doa bersama saat pertama kali menginjakkan kaki di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari Minggu lalu. Dalam kunjungannya ke IKN, Wapres diagendakan melakukan sejumlah kegiatan kerja, termasuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden dan menghadiri sidang Kabinet Paripurna yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Wapres menempuh penerbangan selama 2 jam 10 menit dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Perjalanan dilanjutkan selama 1 jam 40 menit menuju sebuah hotel di IKN. Kegiatan ini merupakan pertama kali Wapres dan Wuri Ma'ruf Amin berkunjung ke IKN. Wapres kemudian memanjatkan doa yang diamini oleh para pejabat dan rombongan yang menyertainya. Doa yang dipanjatkan Wapres ditujukan untuk keberkahan dan keselamatan pemerintahan yang akan menempati pusat pemerintahan baru dan juga bangsa Indonesia yang telah menorehkan sejarah baru. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Kalimantan Timur menyambut kedatangan Kapolri beserta rombongan yang mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara pada hari Minggu lalu. Menurut Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, kedatangan Kapolri di Kaltim kali ini menggunakan pesawat Kepolisian Republik Indonesia dengan jenis Boeing 737-800 NG. Kombes Yulianto juga menambahkan kedatangan Kapolri di Kaltim dalam rangka mendampingi beberapa agenda kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Jokowi di Ibu Kota Nusantara. Diketahui agenda pertama yang akan dilakukan Presiden hari ini adalah memimpin sidang kabinet pertama perdana di Istana Garuda. Kegiatan Presiden lain diantaranya akan melakukan groundbreaking pada sejumlah proyek di IKN. Pemirsa, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri resmi membuka pelatihan pemantauan analisa dan rekomendasi. Pelatihan diberikan kepada personel Humas,
mulai dari lingkungan Mabes Polri hingga Polda jajaran. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.